Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan bisa ngumpul hari ini di Nongki Millennials perdana kita ya. Yang saya sangat meyakini yang datang ini bukan orang-orang biasa, Pak Hendri insyaallah ya. Tapi yang datang ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya sangat berprasangka baik dengan Allah kalau tadi Pak Dr. Geri menyampaikan satu doa yang benar-benar ajib luar biasa ya. Kalau kita ngamalin ternyata jalur tembus langitnya begitu memang. Jadi ketika kita doain orang, dia ada kickback ya. Balik lagi ke kita doain orang, balik lagi ke kita doain. Maka saya juga sebelum kesini saya doa sama Allah. Apa doa saya? Ya Allah, pertemukan saya ya Allah dengan yang akan datang di kajian dakwah saya. Pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Dan tak cukup sampai di sana, saya doanya agak panjang. Ya Allah, semoga yang datang kalau dia anak, dia adalah anak yang sangat memuliakan orang tuanya. Ya Allah, pertemukan saya ya Allah dengan orang-orang yang datang adalah orang-orang yang suatu saat nanti ya Allah masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan doa saya dikabulkan Allah, dan inilah teman-teman yang datang yang ada di doa-doa saya ya. Nah, tolong doakan juga, mudah-mudahan doa itu kembali juga ke yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senantiasa sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita rindukan syafaat dari Rasulullah. Hanya Nabi Muhammad yang akan sibuk ngasih syafaat sama kita di hari perhitungan nanti. Mungkin di padang mahsyar nanti sekelas orang tua kita sendiri ya, mama kita, bapak kita, dia akan diaudit, dia akan menghadap Allah tuh kan dihitung nih ya kawan-kawan ya. Dihitung saat mau menghadap Allah tuh dihitung amal ibadahnya. Jadi dia nggak sempat mungkin nyariin kita, tapi ada orang yang akan nyariin kita bagi-bagi syafaat ya. Bukan cuma bagi-bagi voucher ya. Kalau hari ini kan bagi-bagi voucher ya. Ini bagi-bagi syafaat, Masya Allah. Yang syafaatnya itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita kebagian dapat syafaat Rasulullah SAW dengan cara kita hadir kumpul di majelis kebaikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sobat millennials yang berbahagia, tema hari ini Nongki Millennial perdana kita adalah Good Life with Hijrah. Jadi gimana kita hari ini sharing seputar gimana sih hidup yang enak, gitu kan ya? Gimana sih hidup yang enak? Banyak orang kepengen hidup enak, betul nggak? Betul ya. Ternyata hidup enak ini memang idaman banyak orang. Tapi ternyata sesibuk-sibuknya orang nyari hidup yang enak, banyak juga orang yang lupa matinya enak, ya nggak? Sibuk gimana punya kemewahan dunia, tapi ternyata terlantar setelah meninggal dunia. Ada orang sibuk cari kekayaan, ya nggak? Tapi ternyata tolak ukur bahagia tidak mesti harus kaya, ya nggak? Bahkan kita lihat sekelas ada orang yang punya hartanya sekian, punya rumah mewah gitu kan ya, tapi di rumah cuma bisa makan ya itu aja, ya nggak? Oh, kamu nggak boleh makan daging kata dokter, nanti kamu kena kolesterol. Nggak boleh makan udang, nggak boleh terlalu banyak, sapi nggak boleh. Jadi makan apa? Makan sayur rebus sama ubi rebus. Ternyata pembantunya, Masya Allah, ayam masuk, kambing masuk. Ya, jadi ternyata yang lebih makan enak itu, Masya Allah, 12-nya udah datang ya. Jazakallahu khair Ustaz ya. Wah, masih fresh ini ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Giri ya. Nah, ternyata ya, kira-kira kalau dari rumah orang kaya, teman-teman ya, orang kaya yang di rumah tersebut yang banyak duit, makannya cuma ubi rebus, sayur-sayuran ya. Tapi pembantunya bisa makan ayam, daging, es dimakan, semua dilahap gitu. Kira-kira kalau dari segi bahagia soal makan, bahagia pembantu atau tuan rumah? Pembantu. Berarti kalau mau bahagia jadilah pembantu. Enggak ya. Jadilah orang sehat. Agak fokus ya. Maksudnya jadilah orang sehat ya. Maka orang sehat itu katanya ya harus dilatih lah ya sejak sekarang. Ya mudah-mudahan kita semua sehat bisa jaga
tubuh kita biar fit ya. Nah, sekali lagi teman-teman semua yang berbahagia ya, bukan jadi pembantu ya, tapi jadi orang sehat biar bisa makan yang enak-enak tadi gitu kan ya kesimpulannya. Nah, maka teman-teman ya, tema good life ini gimana kita bisa hidup enak. Nah, tapi hidup enak yang benar-benar membawa berkah itu yang pentingnya. Jadi hidup enak yang membawa berkah itu ada apa? Nah, sebagaimana yang disampaikan ulama ya. Jadi hidup yang berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Nah, maka bertambah kebaikan itu, maka di judulnya ada with hijrah, dengan hijrah. Nah, maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, hijrah itu apa sih? Nah, hijrah itu artinya berpindah ya. Maka istilah hijrah ini dia punya lawan katanya ya. Kalau lawan kata hijrah itu wasol ya. Kalau dalam secara etimologi, secara asal usul kata, kalau hijrah itu pindah, kalau wasol itu bersambung ya. Nah, maka artinya apa yang pindah? Nah, maka hijrah ini ya terbagi dua ya. Jadi hijrah itu ternyata terbagi dua. Kalau kita baca sejarah perjalanan hijrah Rasulullah, maka ada dua juga ya. Ada yang pertama hijrah hissi, yang kedua ada hijrah ma'nawi. Hijrah hissi itu artinya memang pindah tempat. Jadi saat orang-orang yang ada di Mekah dulu ya, dia di Mekah tinggalnya, ketika ada hijrah memang benar-benar dia pindah ke Yasrib, ke Madinah ya. Pindah ke Madinah secara tempat, memang ada hijrah yang seperti itu. Nah, mungkin kalau secara sekarang ya teman-teman, kita dituntut untuk hijrah secara hissi juga sebenarnya. Mungkin misalnya kita sekarang tinggal di tempat yang komunitasnya, mohon maaf, misalnya banyak orang yang mabuk di gang itu misalnya, banyak orang yang prostitusi, keluar hijrah cari kontrakan yang lebih bagus, cari tempat tinggal yang lebih bagus. Memang benar ada orang yang ngajarin kita, mungkin kita lah yang merubah ya, kita lah yang membuat gebrakan, kita lah yang mengawali. Itu kalau kita udah kuat, udah strength-nya itu benar-benar powerful. Kalau kita nggak powerful, kita yang jadi begitu ya. Cobalah dikit, minum setengah cangkir ya, bahaya gitu kan. Nauzubillah, sampai mungkin ada orang ya menjebak orang biar bisa pakai narkoba, misalnya apa? Kopi, dikasih kopi tapi dikasih campuran serbuk misalnya, sehingga orang itu pun muncul kayak sakau sedikit misalnya kan. Nah, itu kalau pertemanan kita nggak baik. Makanya Rasulullah ingatkan kita, bertemanlah sama yang baik. Berteman sama yang baik itu seperti apa? Seperti temenan sama orang yang punya minyak wangi. Tapi kalau seandainya teman kita nggak baik ya, buruk ya, bisa jadi kita keikut ya. Maka teman-teman semua, maka harapannya hari ini kita kumpul sama teman-teman yang baik. Mudah-mudahan kita pun jadi orang baik gitu ya. Nah, teman-teman semua, sahabat milenial yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, hijrah hissi. Namanya hijrah secara tempat. Setiap kita tuh pasti ada ujian masalah tempat, benar nggak kira-kira? Nah, saya aja kemarin misalnya ada nih ujian tempat, maka saya hijrah ke satu tempat yang baru. Alhamdulillah dapat tempat tinggal kontrakan dekat Masjid Nurul Islam. Masyarakatnya baik-baik ya, pengurusnya baik, masyarakatnya ramah gitu ya. Nah, sebelumnya saya pernah ada kayak pilihan lah dari Allah ya, kayak pilihan satu tempat gitu ya. Tapi mohon maaf, ini ambil hikmah saya ditawarin tempat tinggal di rumah secara free, gratis ya. Tapi ada tantangan. Apa tantangannya? Misalnya nggak apa-apa Mas Reno tinggal di sini, cuma nitip ya rumah sebelah itu, nitip rumah sebelah. Saya cek, ya salam ya. Ini kalau saya nggak bisa nyikapin bahaya nih. Rumah sebelah tuh waktu itu ada apa namanya, orang yang mohon maaf tuh lagi diuji mungkin sejenis gangguan mental ya. Anak perempuan tuh hobi jalan malam kemana-mana gitu ya, kurang sehat lah secara mental ya. Kemudian yang cowoknya juga lagi diuji sakit ya. Dulu konon katanya mereka ini sering ribut, cekcok gitu rumah tersebut. Nah, jadi kembali ke saya gitu kan, saya mampu nggak melewatin ini ya. Pertama, dia bukan gangguan kesehatan, tapi gangguan mental. Bisa jadi dia tiba-tiba main pisau, main ini ya, teriak. Nah, kira-kira saya ada ujiannya nggak? Wah, ada. Pertama, prasangka buruk
Prasangka buruk ujian nggak? Ujian. Orang kebanyakan prasangka buruk, teman-teman. Bayang nggak kira-kira? Wah, misal, jangan-jangan dia pakai pisau nih. Jangan-jangan takut kita ya. Benar? Nah, maka kita dituntut hijrah hissi namanya ya. Hijrah secara tempat. Jangan karena gratis misalnya kita ada ujian misalnya di tempat itu yang agak berat ya. Kita merasa kita belum bisa. Jangan diambil ya. Maka carilah tempat yang lebih baik. Nah, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan pilihan saya berdoa dengan Allah akhirnya lebih tenang. Ya, kita bukan nolak rezeki gitu ya, tapi kita mencari rezeki yang lebih baik lagi insyaallah ya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nanti ya kayak misal di tempat bekerja gitu kan, butuh nggak hijrah hissi? Butuh, kita harus punya. Misal teman-teman kerja nih di tempat yang ada ribanya, misalkan tempat yang ada ribanya, ada bunga, ada sogok menyogok ya, tempat nggak boleh nutup aurat. Kalau kita di dalam sini, mungkin kita bisa berbuat, tapi kemungkinan berbuatnya itu kecil, betul nggak? Karena sistemnya sudah begitu, ya. Sistemnya udah begitu, udah bobrok sejak awal. Maka mintalah sama Allah tuh, ya Allah, semoga pekerjaan saya pekerjaan yang baik, lingkungan saya lingkungan yang baik. Nah, maka hijrah hissi ini di zaman sekarang teman-teman masih dibutuhkan. Nah, maka kawan-kawan ya, kalau zaman sekarang ya mudah-mudahan kita berdoa punya rumah semua nanti ya, amin ya. Ada sekarang banyak misalnya gerakan komplek buat perumahan yang islami gitu ya. Misalnya perumahan-perumahan yang digagas teman-teman yang sudah hijrah, bikin dia lingkungan yang di sana itu misalnya muslim semua, ngaji, ada kajian, itu bagus ya. Dengan harapan apa? Kita punya lingkungan pertemanan yang baik. Nah, termasuk di sini misalnya komunitas pemuda unggul ngajak nih teman-teman untuk bukan hanya gabung di kajian akbar. Kajian akbar milenial Longki ini kita buka untuk umum ya teman-teman ya. Kita ada sharing session ngecas iman lah ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ngadirin ustaz-ustaz yang lain, asatiz yang lain. Kita hadirkan. Jadi kita benar social of change itu benar ya. Kita tuh menjadi social control dalam kehidupan masyarakat, benar ya. Kita akan ambil peran, hanya saja kita secara kapasitas diri kita sama-sama terus upgrade, belajar namanya ya. Nah, itu yang pertama ya, dari maksud hijrah. Yang pertama itu apa tadi? Hijrah hissi, namanya hijrah tempat. Nah, teman-teman, ketika kita kepengen dapat good life, berarti ya, pengen dapat hidup yang baik, berarti kita perlu lingkungan ya yang baik yang harus kita temui ya, komunitas yang baik, masyarakat tetangga yang baik gitu ya. Nah, yang kedua namanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi inilah yang sering digembor-gemborkan di mana-mana, di mana hijrah maknawi itu adalah berpindahnya dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, maka orang yang kepengen good life, yang kepengen hidupnya baik ya, harus benar-benar punya peta konsep dalam dirinya. Peta konsep yang gimana? Misalnya dia kepengen jadi orang yang lebih baik nih ya, pengen jadi orang yang lebih baik ya, tapi dia nggak mau belajar. Nah, bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa ya. Pernah nggak dengar ada orang, kalau kau temenan dengan aku, ya aku gini-gini aja. Ya aku kan gini memang. Kalau kau nak berkawan dengan aku, ya aku cak inilah memang. Itu namanya orang yang nggak mau belajar. Ada pasangan suami istri ngomong gitu, berarti itu suami pemalas, istri pemalas. Yang benar itu adalah gimana? Aku memang baru seperti ini, tapi aku siap untuk belajar. Nah, itu baru calon pasangan yang bagus ya. Buat yang jomblo yang mau nikah misalnya ya. Kalau pasangan kita bilangnya, pokoknya kamu kalau ini terima aku apa adanya, aku cak inilah. Nah, itu berarti orang yang nggak mau belajar. Tapi kalau dia bilang saat ini aku memang begini, tapi siap nanti kita akan belajar. Maka itulah teman-teman ya, orang yang hijrah secara maknawi dia bukan sampai di sini ya, tapi sampai ke surga ya. Bukan sampai sini, tapi sampai ke surga ya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, maka hijrah itu sebenarnya dia ada satu pencapaian yang kepengen dia raih, namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hijrah secara maknawi ini teman-teman semua ya, dreamnya adalah harapannya gimana kita menjadi orang yang lebih baik,
Orang yang lebih baik itu bukan mengungguli orang lain, tapi dia mampu mengungguli diri sendiri. Jadi gini teman-teman ya, kita tuh kalau mau sukses ya, mungkin teman-teman pernah dengar di seminar-seminar gitu. Oh kamu kalau mau sukses tempel impian kamu di dinding-dinding rumah, pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Saya nggak nyalahin nggak, tapi ya teman-teman ya, benar nggak masalah. Tapi pastikan yang kita tempel itu harus kita lengkapin kalau sekarang ya. Lengkapin gimana pastikan yang kamu tempel membuat kamu bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat gitu ya. Maka namanya nempel tetap, tapi nempelnya lebih syariah ya. Yang ditempel ini bikin bahagia dunia akhirat enggak gitu ya. Misal saya kepengen jadi apa nih, cita-cita dokter. Jadi dokter aja cukup nggak? Bagi orang yang udah hijrah, bagi orang yang komunitas pemuda unggul, kompletin. Saya kepengen jadi dokter yang beriman, ada akhiratnya kan. Saya kepengen jadi dokter yang hafal Al-Quran. Saya kepengen jadi dokter yang menyediakan berobat gratis untuk orang-orang miskin. Jadi ada nuansa akhiratnya ya. Jadi gitu, itu bedanya. Jadi orang yang hijrah itu ada bedanya ketika nulis impian. Ini teman-teman udah punya impian belum? Udah punya semua belum? Udah ya. Nah mudah-mudahan kita punya impian ya. Nah itu ya, balik lagi ke hijrah maknawi. Artinya ketika kita hijrah maknawi ini benar-benar kita punya kekuatan yang powerful ya. Benar-benar hijrah kita akan membawa kita menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang berbahagia, ada satu ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tapi bukan yang viral kemarin ya, yang dibaca sama Gus itu ya, yang lagi viral ya, sama pesulap merah ya. Dia baca apa, ayat terjemahnya yang mana gitu ya. Tapi bolehlah cara dia kenalkan Quran ya, bolehlah ya. Setiap orang ada baik ada buruknya ya. Jadi bukan dari yang Gus itu bukan ya. Tapi ayat ini terjemahnya adalah tidak diciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku kata Allah. Nah artinya apa teman-teman? Hidup kita ini yang membedakan kita yang mengenal Allah dan tidak di sini ya. Apa beda Mas Fadil minum dengan orang yang di luar minum? Di sini bedanya. Oh kata Bang Fadil, aku minum untuk Allah, ibadah. Dengan minum aku bisa berzikir. Dengan minum membaca Quranku lebih lancar. Itu orang yang kajian. Orang minum buat apa? Ya biar hilang dahaga, ya. Hilang dahaga. Padahal dahaga itu cuman ranting, bukan akar, ya enggak? Dia itu cuman ranting aja. Akarnya untuk ibadah. Coba, kenapa kamu tadi makan sarapan pagi? Biar ibadahnya kuat, bisa ikut kajian, ya enggak? Bisa bantu orang tua, bisa bersih-bersih rumah gitu. Nah, ini bedanya. Makanya ibadah. Jadi, itulah kenapa ada tagline bekerja pun ibadah. Ngaji ke kampus ibadah gitu ya. Nah teman-teman ya, harapannya ya, kita yang menjadikan ibadah sebagai jalan hidup, dia akan good life ya, good life. Jadi hidup yang baik itu adalah hidup yang jadikan sepanjang hidupnya ibadah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, tapi kan Kak Reno, kita nih sehari-hari manusia tidak luput dari salah dan dosa, betul? Kita mau coba pokoknya sehari-hari pokoknya ibadah, tapi ada aja maksiat gitu ya. Kita udah mencoba menundukkan pandangan, tiba-tiba di reels lewat yang nggak nutup aurat misalnya. Kita misalnya udah coba selalu teman-teman baik-baik ya teman-teman. Tiba-tiba ada teman yang gosip gitu ya. Kita udah menjaga sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Pas lagi perjalanan ke masjid ada ibu-ibu yang nggak pakai jilbab, kalian lagi dosa. Kadang dosa itu kita udah mencoba menghindar tapi dia lewat. Nah itu pilihan ya, pilihan kita mau tetap di keimanan atau tidak. Nah makanya hadisnya itu memang setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa, tapi sebaik-baik orang yang punya salah dialah yang bertaubat. Itu hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lihat teman-teman ya, Rasulullah tuh keren banget nyampainnya. Kita kira orang yang berbuat dosa tuh
pasti buruk ya, benar nggak? Benar nggak sih? Orang yang punya dosa itu pasti buruk ya nggak? Tapi ternyata hadisnya apa bilangnya? Sebaik-baik orang yang punya dosa. Orang dosa disebut orang baik. Sebaik-baik yang punya dosa dia yang bertaubat. Berarti setiap orang ada potensi jadi orang baik. Nah, masya Allah ya. Maka teman-teman yang berbahagia yang dicintai oleh Allah, maka kalau yang punya dosa saja dia bisa disebut sebaik-baik yang punya dosa itu yang dia bertaubat, berarti setiap kita ini ada potensi jadi orang baik ya. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan ya kita di sini bisa jadi orang baik. Sebagaimana yang dibilang ya, bahwa ternyata siapa sih sebetulnya orang yang baik yang disebut yang bertaubat itu? Orang yang tawabin itu, orang yang taubat itu siapa sih? Nah, maka Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari menjelaskan orang yang ternyata yang taubat itu adalah orang yang mau kembali ke jalan Allah ya. Jadi orang yang kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu yang dikatakan ulama Ibnu Rajab ya dalam kitab Fathul Bari yang terkenal. Jadi ternyata orang yang tadi yang disebut terbaik yang buat dosa, yang taubat, orang taubatnya gimana? Dia yang menuju ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dalam kaitan anak muda ya, saya mau kisah sedikit cerita tentang Abu Bakar Al-Miski. Teman-teman pernah dengar nggak nama Abu Bakar Al-Miski? Nah, Abu Bakar Al-Miski ini teman-teman, masya Allah ya, beliau tuh hidup nggak sezaman sama Rasulullah, tapi beliau ini punya karomah kelebihan yang luar biasa. Namanya Abu Bakar Al-Miski ya. Al-Miski ini sebenarnya gelar ya, orang yang menggelari. Jadi Abu Bakar ini teman-teman ya, dia ini millennials ya, millennials bujangan, gawenya entrepreneur, dagang ya. Suatu ketika dia lagi usaha, lagi bisnis, dipanggil oleh ukhti gitu ya, cewek yang cantik lah ya. Woi Abu Bakar, sini, lihat daganganmu, jualanmu ya. Diajaknya Abu Bakar ke dalam rumah perempuan ini ya. Dan apa yang terjadi ketika Abu Bakar tersebut sudah ke rumahnya, tiba-tiba cewek ini tadi ditutupnya pintunya. Ditutupnya. Oh Abu Bakar, aku nila naksirnya dengan kau nih. Dirayunya akhirnya sampai diajaknya untuk berzina ya. Abu Bakar ini sampai diajaknya berzina. Berarti saking belaganya nih Abu Bakar nih ya. Cak siapa lah di sini kalau belaganya ya. Sampai cewek itu dia yang ini ya, yang nawarin diri ya. Nah, tapi karena Abu Bakar dia bukan orang yang biasa, tapi dia merupakan millennials yang punya kekuatan kepada Allahnya itu kuat. Dengan Allahnya itu kuat. Akhirnya dia takut gitu ya. Tapi kata cewek ini, kalau kamu nolak aku, gak mau sama aku, gak mau zina sama aku akan teriak. Aku akan bilang kepada semua orang kalau kamu akan memperkosa aku. Ngeri gak? Cewek cantik belaga ngasih pilihan, nah, ngajak zina, atau kalau kamu gak mau, kamu keluar, kamu yang akan digebukin orang misalnya, akan dituduh akan memperkosa, nauzubillah ya. Akhirnya Abu Bakar, nah tadi ya, millennials, kreatif, cerdas. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu katanya aku izin bersihin diriku dulu. Di mana toiletnya katanya? Toilet ya. Ya di situ katanya. Akhirnya si perempuan ini nyuruh Abu Bakar Al-Miski untuk ke toilet. Di toilet dia mikir lagi ide biar selamat dari zina. Sampai akhirnya millennials yang cerdas ini teman-teman punya ide melumurkan kotoran buang air besarnya ya. Mohon maaf, tinjanya itu dioleskan ke seluruh tubuhnya ya. Keluar dia dari kamar mandi tersebut, ditemuinya cewek tadi yang mau ngajaknya zina. Tiba-tiba apa yang terjadi? Responnya gimana? Cewek ini marah-marah, apa kamu nih, pergi situ kamu. Akhirnya diusirlah Abu Bakar dari rumah cewek itu ya. Akhirnya dia pulang, sampai di rumah dia beres-beres, dia bersihkan, dia bersyukur kepada Allah diselamatkan dari bahaya zina. Sampai suatu malam dia bermimpi, ada yang datangannya, dibilang kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, kamu sudah melakukan yang tidak pernah dilakukan orang ya. Maka oleh karena itu engkau akan memiliki bau harum." Masya Allah. Maka setelah beliau harum ya, setelah dia bangun, bau harumlah yang keluar dari tubuh
Abu Bakar Al-Miski. Makanya dia punya gelar Al-Miski. Al-Miski itu bau parfum ya, parfum yang sangat terkenal. Kalau teman-teman nanti rezeki ke Arab ya, cari parfum Al-Miski itu mahal ya. Wanginya tuh wangi banget ya. Sampai memang di waktu itu ya, masyarakat tuh sering nanya ya. Misal dia lagi sholat berjamaah di masjid, Abu Bakar, kau nih kok harum nian gitu kan ya. Orang tuh bertanya-tanya, kok bisa harum gini gitu ya. Awalnya Abu Bakar tuh nggak mau dia cerita tentang cerita tadi ya. Tapi karena masyarakat di sekitar beliau tuh sering nanya, penasaran, akhirnya Abu Bakar ceritalah, aku nih lelamu tidak pakai parfum. Nah, diceritakanlah cerita itu dan orang terkaget-kaget mendengar ceritanya bahwa dia adalah orang yang diselamatkan Allah dari bahaya zina. Masya Allah ya. Kira-kira kalau teman-teman milenial zaman sekarang ada nggak yang kayak Abu Bakar Al-Miski? Banyak ya, insya Allah ya. Banyak yang nggak sanggup maksudnya ya. Jangankan itu Kak Reno, ya teman-teman nih yang mungkin yang belum hijrah ya. Saya mohon maaf ya, sharing saya pernah ngisi kajian remaja masjid. Masjid balik kajian cowok ceweknya boncengan. Ini Abu Bakar Al-Miski bukan? Oh bukan ya. Balik pengajian boncengan, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Jadi kita ada batasan. Cowok cewek itu ada pergaulan, ada batasan ya. Itulah yang namanya pergaulan yang Islami ya. Boleh nggak kira-kira boncengan sesama remaja masjid, sesama hijrah? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jangan modus-modus ya, akhi uktinya ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang nih masih jauh ya, sampai remaja masjid masih ada yang kayak gitu. Apalagi yang bukan remaja masjid, boncengannya bukan balik dari kajian, jalan-jalannya ya. Kemana misalnya? Ke Kamangewa gitu ya. Kemana lagi? Ke Putih Kayu ya, liburan healing ya. Sampai mungkin dia merencanakan healingnya kemana? Ke Pagar Alam, naik gunung ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kalau orang belum kenal Allah ya. Tapi kalau millennials yang sudah kenal Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa kayak Abu Bakar Al-Miski, bisa jaga diri, jaga pergaulan. Harapannya apa? Ketika kita mampu menjaga diri, teman-teman ya, insya Allah ya, jangan takut soal jodoh ya. Jadi jomblo itu bukan berarti nggak laku ya nggak? Tapi belum mampu. Belum mampu sama baik ya. Karena belum mampu. Ya jomblo itu pilihan ya, sikap ya. Makanya ada jomblo fisabilillah ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini beragam ya usia kita nih yang di sini ya. Saya lihat di yang daftar itu banyak ya, Bang Tilal ya. Ada yang bahkan udah lulus kuliah, ada yang udah di ujung nih ya. Di ujung tuh maksudnya kalau ditanya semester berapa udah nggak mau jawab lagi, ada ya misalnya. Alasannya lagi penelitian ya. Nah, Ustaz Ahmad Santri ini sohib saya sejak lama ya. Beliau ini selain guru juga bisa bantu mentor teman-teman skripsi nanti ya. Ya harapan saya kayak di Jogja teman-teman ya. Jadi pemuda unggul nih nanti misalnya kita di Masjid Nurul Islam ini punya sesi sharing. Kalau di Masjid Muslim United, pernah dengar? Masjid Muslim United di Jogja itu Masya Allah ya teman-teman, di Masjid Muslim United itu ya ada sesi sharing, bimbingan tesis dan skripsi gratis ya. Nah teman-teman nanti Masya Allah ya, jangan sampai udah gabung di pemuda unggul wisudanya telat-telat ya, harusnya kumlot semua ya. Amin ya, itu harapan saya ya. Nah mudah-mudahan berkah semua ya. Ini teman-teman sesi sharing kita, karena kita sharing ini dengan harapannya kita pulang dari sini kita benar-benar bisa dapat good life-nya kita ya, hidup yang baik. Hidup yang baik itu adalah hidup yang dinikmati, dijalani, direncanakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita susun itu libatkan Allah ya. Libatkan Allah, karena kenapa? Hanya Allah lah yang Maha tahu semua yang kepengen kita kerjakan ya. Jadi kita mungkin terbatas, manusia ini terbatas. Apa yang kita tahu itulah yang kita kerjain ya enggak? Tapi Allah tidak terbatas. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Bahkan Allah ini menguasai langit dan bumi. Jadi kalau kita melibatin Allah nih teman-teman ya, kita tinggal apa? Tinggal japri aja dengan Allah. Kapan japri Allah? Waktu sholat ya enggak? Bahkan tanpa sholat pun bisa enggak? Bisa. Lagi nyantai, ya Allah
Ya Allah, mau pulang dari sini ya Allah, jauh ya Allah. Gojeknya memang ada duitnya ya Allah, bantuin bayar biaya Gojeknya. Bisa nggak? Minta dengan Allah ya nggak? Nah maka teman-teman apapun kita yang kita butuhin ya, butuh motor ya Allah, pengen motor ya, minta langsung ke Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita nih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin itu sesi materi tentang Good Life with Hijrah. Intinya adalah kita sama-sama ya berjuang, kalau bisa istiqomahnya tuh selama-lamanya ya. Mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Saya serahkan kepada MC kita yang luar biasa, Kang Arif ya. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Ya, Masya Allah ya, teman-teman, sungguh membuat kita bertambah pengetahuan mengenai